Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di live Instagram Brunch with Dave bersama saya, Dave Hendrik. Kali ini istimewa. Tidak biasanya satu minggu kita menyapa teman-teman sekalian live Instagram 2 kali karena saya menyesuaikan jadwal dengan 2 orang tamu saya khusus untuk topik kita sore hari ini. Seperti yang teman-teman lihat di flyer yang sudah kita bagikan, sore ini Brunch with Dave akan membahas mengenai Parisian take on Paris Fashion Week. Yes, jadi 2 orang tamu saya akan bergabung menyapa kita sekalian di kediaman mereka masing-masing di Paris nih. Yes, ada Rizal Halim dan Samudra Hartanto. Rizal Halim adalah korespondensi tetapnya Bazar. Sudah bertahun-tahun rasanya hubungan terbina ya dengan Mas Rizal. Kemudian Samudra Hartanto adalah seorang desainer Indonesia yang telah mengantongi banyak sekali pengalaman bekerja di industri fashion. Bahkan Samudra Hartanto juga pernah bekerja sebagai seorang asisten creative director dari Jean Paul Gaultier semasa pekerjaannya di Hermes. Ya, kayaknya sudah bergabung. Kita pakai kacamata dulu, lalu kita Oke, ini dia. Aku udah lihat Mas, izinkan saya mencari. Bentar ya. Hey. Selamat sore. Selamat sore. Hai. Bonjour. Bonjour. Selamat sore dari Jakarta yang sedang hujan. Kita di Paris lagi cerah. Oh, siriknya. Iya. Kita udah mau masuk Sehat-sehat spring. lagi semua ya. Sehat-sehat. Makasih, Dev. Baik. Baik. Oh, Terima thank kasih. you. Terima kasih Mas Rizal, Samudra Sama-sama. telah meluangkan waktu untuk bazar di Brunch with Dave untuk topik kita yang aku rasa akan menjadi insight buat penontonnya Brunch with Dave, terutama buat saya nih yang boleh dibilang awam. Aku pengen jadi lebih pinter dong mengenai Paris Fashion Week, makanya pengen tahu dari pengalamannya Mas Rizal sama Samudra Hartanto. Aku akan colek Mas Rizal dulu deh ya. Mas Rizal, udah berapa lama sih bekerja sama Bazar Indonesia, kalau boleh cerita dikit? Aduh, udah lama banget sebenarnya, Dev. Aku itu sebenarnya dulu lagi pertama kali saya itu lagi pertama Basar muncul di Indonesia. Saya pernah mencoba jadi kontributor. Saya sekali-sekali membuat artikel untuk Basar. Dan sesudah itu saya punya pekerjaan lain, tapi sudah menjadi koresponden tetap itu sekitar tahun 2009-2010 mungkin ya, yang benar-benar tetap jadi koresponden. Oke. Dari pengalaman 2009-2010 itu berarti kalau to be specific mengenai Paris Fashion Week, Mas Rizal udah berapa kali tuh menghadiri dan menulis meliput untuk Bazar Indonesia? Aduh, kalau dihitung sih mungkin susah ya. Soalnya yang pasti itu kalau Paris Fashion Week selama sebelum pandemik ya dulu ya, kita kan ada berapa orang yang datang, kita bagi-bagi tugas di Paris. Nah, itu di Paris Fashion Week itu kan biasanya yang paling penting buat kita adalah ada 2 kali presentasi, ada haute couture. Ada haute couture dan ada juga pret-à-porter ready to wear. Itu juga 2 kali. Jadi itu pasti kita datangin gitu loh. Belum lagi yang laki-laki. Yang laki-laki juga sama, yang ready to wear. Jadi itu berapa kali ya dalam setahun, ada 2 kali itu untuk winter dan 1 kali fall dan winter, dan lalu untuk summer. Jadi itu 2 kali, terus lagi haute couture, terus lagi untuk yang ready to wear untuk laki-laki. Jadi saya nggak tahu berapa kali dalam 1 tahun. Iya. This is only those question only to give you an idea ya teman-teman sekalian ya, seperti apa pengalaman yang dikantongi oleh tamu-tamu Brunch with Dave kali ini, Mas Rizal dan juga Samudra Hartanto. Nah, untuk tahun ini untuk Paris Fashion Week, Mas Rizal sempat menyaksikan pertunjukan apa aja, Mas Rizal? Saya sebenarnya
kali ini itu sebenarnya lebih apa ya? Soalnya selagi pandemik itu banyak sekali rumah mode yang memprestasikannya lewat digital. Nah, Oke. yang kali ini yang untuk winter season ini fall and winter itu cukup menarik soalnya hampir semua rumah mode membuat acara yang fisik jadinya. Jadi bukan lagi digital. Makanya sedikit ramai soalnya mungkin kita udah boring dengan virus. Jadi semua udah ada presentasi fisik. Salah satunya yang saya lihat adalah misalnya rumah mode dari Hermes, Chanel, itu yang besar-besar yang major ya, Dior, Givenchy. Tapi di samping itu juga saya ada kali ini tuh banyak sekali event-event yang di luar show. Jadi misalnya kembali lagi dengan Risi atau kita sesudah melihat show, kita diundang kembali untuk melihat baju-baju yang mereka presentasikan kemarin misalnya. Jadi sesudah, nah itu ada Risi itu kita kembali lagi diundang untuk melihat, untuk memegang bahan-bahannya, untuk melihat aksesori yang mereka pakai, sepatu, handbag, semua kita bisa lihat, kita bisa lihat kualitasnya, bagaimana detail-detailnya itu bisa kita lihat. Dan itu kembali lagi, ada lagi seperti sebelum pandemik. Sebelum pandemi. Jadi lalu juga sesudah itu ada beberapa brand yang membuat event-event, misalnya seperti apa ya, yang kemarin saya tuh datangin itu, ada pembukaan Museum Dior yang baru bersamaan dengan butik mitiknya Dior di Avenue Montaigne yang nomor 30, butik mitiknya yang legendaris, itu sesudah direnovasi 2 tahun, mereka buka kembali, dan itu mereka launching pada saat Paris Fashion Week. Jadi banyak sekali event-event yang di yang di minggu kemarin itu kembali lagi seperti sebelum pandemik. Oke. Yes. Kebayang sih ya bahwa mungkin memang jadwal Paris Fashion Week yang on schedule itu tetap, tapi satu kota, aku pikir satu negara itu ikut bersukacita menyambut pekan tersebut gitu ya, dengan rupa-rupa pesta dan pagelaran gitu ya Mas Rizal ya? Iya, sepertinya mungkin yang kali ini itu apa ya, saya pikir benar-benar pesta Fashion Week yang sesudah kita 2 tahun, hampir 2 tahun nggak ada pesta lagi. Jadi benar-benar orang-orang, benar-benar orang-orang datang kembali ke kota Paris, banyak bintang-bintang internasional yang kembali lagi. Makanya mungkin kalau Dev lihat ada K-pop star yang datang, ada orang bintang Amerika yang datang. Jadi itu kembali lagi spiritnya Paris Fashion Week yang sebelum pandemik muncul kembali. Dan semua orang, ya tentu saja Paris sebagai kapital mode, jadi semua orang di sini semua orang Prancis mendukung banget tentang Paris Fashion Week. Oke. Nah sekarang aku mau colek Samudra nih. Aduh itu sebelum bertanya mengenai Paris Fashion Week, oh my god, koleksi bukunya diatur sesuai dengan warna. Aduh malu deh aku, pengen nyontek deh. Ini pasti detail. Ini cuman wallpaper. Ini cuman wallpaper. Aku lihat di bazar apartemennya Samudra di Paris, boleh deh kapan-kapan pengen main, pengen nyontek, inspirasi gayanya keren ya Mas Rizal ya, udah lihat pasti artikelnya kan. Anyway, kalau dari pengamatannya Samudra nih, yang sudah cukup lama kan tinggal di Paris, apa yang berbeda dari Paris Fashion Week kali ini dibandingkan tahun lalu atau sebelum pandemi? Menurut saya perbedaannya kalau terakhir ini kita kalau untuk ke fashion show kita harus
kita harus ada sertifikat kesehatan. Kita harus menunjukkan sertifikat kesehatan dan pakai masker ya. Mungkin dulu di fashion show tidak ada seperti itu. It's just the way it is. It's better safe. It's better being safe maybe. Oke. Nah, kalau dari pertunjukan yang Samudra saksikan, ada nggak yang membekas atau stood out tahun ini? Tahun ini saya diundang untuk fashion show desainer baru, Alphonse Maître-Pierre, desainer baru. Dia pernah bekerja sama saya di Jean Paul Gaultier. Setelah beberapa season, dia ikut untuk kalender official as a young designer. Jadi show, ya. Oke, go ahead. Iya, jadi cukup senang juga ya lihat dia setelah 3-4 season, he's getting stronger and stronger gitu. Okay. Since you mention it, sorry suaranya suaranya putus. Sorry. Ya. Gimana sih sebetulnya either Samudra atau Mas Rizal mungkin bisa berbagi pengalaman untuk seorang desainer gitu untuk bisa turut serta dalam perhelatan akbar. Gimana sih sebetulnya bagi seorang desain Fashion Week? Caranya tuh seperti apa sih? Suaranya keputus. Sorry. Iya, suaranya keputus. Iya. Oh, oke. Iya. Oke. Kita tunggu stabil sebentar ya. Soalnya di sini tuh hujan deras, jadi mungkin sinyal aku nih. Oke. Ya. Gimana? Sekarang Sudah. Oh, udah. Sudah. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau sebagai seorang desainer, gimana sih caranya untuk bisa ikut serta dalam perhelatan Paris Fashion Week? Entah Rizal atau Samudra nih yang bisa cerita. Sam, silahkan Sam. Terima kasih Rizal. Setahu saya, contohnya desainer muda yang baru-baru ini show di Paris Fashion Week, itu setelah dia menggelar karyanya dia setelah 3 atau 4 kali baru diterima. Menurut saya begitu. Rekan saya yang ikut di Fashion Week, mereka pun baru beberapa kali baru diterima. Jadi setahu saya semua orang bisa apply ya ke federasi, tapi harus juga di bagaimana ya, maksudnya harus diangkat juga oleh anggotanya federasi itu, harus disetujui. Menurut saya begitu yang saya tahu. Ya, bagaimana Rizal? Ya, saya sih hanya menambahkan maksudnya Sam itu mungkin federasi di kita itu ada satu institusi yang mengatur untuk Paris Fashion Week, yaitu Fédération Haute Couture de la Mode, FHCM, itu yang sebenarnya mengatur itu. Jadi kalau mau mengatur Paris Fashion Week, jadi kalau misalnya mau ikut ke dalam official agenda, sebenarnya gampang. Nggak susah, tinggal kirim email, kirim data pribadi, kirim biografi, kirim semua. Ada syarat-syaratnya, salah satunya misalnya sudah punya koleksi, sudah punya portfolio yang cukup menarik,
Nah, tinggal sekarang masalahnya adalah secret di dalamnya. Ada kurasinya di dalam, ada komitenya yang akan menilai apakah portfolionya itu benar-benar cukup, dan terutama apakah ada sesudah mereka diterima, apakah akan terus berlanjut. Masalahnya itu, apakah akan terus berlanjut? Soalnya seperti bagaimanapun fashion akan selalu ada hubungannya dengan ekonomi. Jadi salah satu tugas FCHM itu federasi itu adalah untuk juga melihat sesudah show mereka juga harus bisa memaintain untuk selanjutnya. Salah satunya misalnya harus bisa terus-terusan mempresentasikan dalam show yang 2 kali itu dalam setahun. Oke. To be blunt gitu ya, buat para hanya penikmat fashion gitu, boleh nggak Samudra atau Mas Rizal cerita apa sih sebetulnya tujuan utama dari sebuah brand memperagakan koleksi mereka di Paris Fashion Week? Apakah untuk buyer, apakah untuk VIP clientele, atau untuk to showcase koleksi mereka? Apa sih, what's the end goal? Sam? Saya dulu ya. Menurut saya tergantung strateginya setiap desainer. Kalau saya boleh bilang, sebetulnya Paris Fashion Week itu untuk press, buyers, dan clients. Jadi itu sesuatu kesempatan untuk menunjukkan temanya, ceritanya untuk koleksi season ini itu bagaimana. Selanjutnya ada showroom. Dan untuk Paris Fashion Week di Paris, kebanyakan itu sekali 2 tahun. Jadi kalau bikin cerita, kalau untuk supaya ada brand awareness, itu setiap season harus ikut. Menurut saya begitu, tapi tergantung strateginya masing-masing bagaimana. Kalau untuk ke Paris untuk sekali saja atau memang mau ikut. Kalau di sini kan 2 kali setahun fashion show begitu. Oke. Nah, Samudra sendiri sebagai fashion talent gitu ya, aku yakin yang nonton Branch Week pasti banyak yang aspiring designers di Jakarta nih, di Indonesia gitu ya. Seberapa sulit sih, in your opinion, sebagai fashion talent untuk bisa mendapatkan tempat di Paris, Sam? Sebetulnya, in general, during Paris Fashion Week, itu ramai sekali, padat sekali kan jadwalnya. Satu hari itu sekitar ada 10 sampai 12 show. Jadi, selama Paris Fashion Week 8 atau 9 hari, itu sudah padat sekali. Jadi mungkin kesulitan utama itu sudah padat sekali dan banyak orang dari seluruh dunia yang datang ke Paris untuk discovering the new season. Mungkin utamanya di situ bagaimana kita memperkenalkan diri di satu pekan yang sudah begitu padat. Dan juga kita kalau datang juga ada rumah mode yang sudah berpuluh-puluhan tahun juga. Jadi ya sebetulnya begitu sih Paris Fashion Week. Yang baru juga ada, yang sudah ikut bertahun-tahun juga ada. Oke. Nah, menurut saya begitu. On that matter, mungkin Samudra bisa berbagi insight gitu ya, dari pengalaman pekerjaan Samudra dan juga penglihatannya untuk fashion designer Indonesia nih. Kan semua pasti pengen punya cita-cita untuk bisa go international, mengharumkan nama Indonesia di Paris dong kalau bisa, ya kan? It's the Olympic of Fashion, Paris Fashion Week. Apa masukan yang bisa Samudra kasih
untuk para brand owners, aspiring designers to be able to do that? Menurut saya, fashion it's a teamwork ya. It's to work with the right people. Menurut saya, we don't do it on our own. Kita harus ada juga advisor, partner juga. Karena kalau kita sendiri datang ke Paris, situasi Paris Fashion Week kan sudah padat sekali. Bagaimana kita bisa kenal buyers toko yang ini, bagaimana? Jadi kita harus juga ikut peraturan ya. Kalau kita begitu datang atau kita kalau datang pada waktu Fashion Week, kalau jam fashion show-nya itu sama dengan rumah mode yang besar, ya mungkin kalau mau mengundang jurnalis atau buyers terkenal, mereka mungkin tidak bisa hadir karena dia lagi di show rumah mode yang sudah mantan begitu. Iya, jadi mungkin itu juga faktor penting ya. Saat itu siapa yang show begitu. Menurut saya begitu. Harus cek schedule-nya gitu ya. Siapa nih di jam yang bersamaan begitu ya. Karena kan kita pengen mendapatkan perhatian yang paling kece gitu kan ya. Of course, iya, of course. Kalau semua orang lagi di show begitu, bagaimana ya bisa? Kan kebanyakan buyers, press internasional kan the same person ya, semua orangnya sama. Oke. Kalau design-wise, ada nggak masukan yang bisa Samudra kasih? Misalnya, apa nih yang harus di-tweak atau di-push dari para desainer Indonesia nih to be able to conquer international market misalnya? Menurut saya mereka tidak perlu saran-saran saya. Mungkin harus jaga tentang kualitas ya, tentang kualitas, tentang konsistensi. Kalau sudah bisa bikin showroom di Paris, setelah ada bisa nggak untuk deliver sampai nanti di toko mereka. Itu juga penting ya, bukan hanya untuk fashion show. Jadi kalau the client is very happy, hopefully next season they will come again, they'll order again. Menurut saya begitu ya, karena longevity ya. Of course, karena kan juga bukan untuk sekali saja. Hopefully it will be for a long term. Menurut saya gitu. Oke. Nah, Mas Rizal, tadi kan Mas Rizal bilang kalau tahun ini, to be specific, Paris Fashion Week juga banyak sekali nih perhelatan yang terjadi di kota Paris, tidak hanya on schedule saja peragaan busananya yang disaksikan gitu ya. Aku pengen tahu dong Mas Rizal, apa sih bedanya peragaan busana yang on schedule sama yang di luar schedule? Apakah scope liputan medianya mungkin yang berbeda dari pengamatan Mas Rizal, atau skalanya kali yang berbeda? Apa sih Mas Rizal? Sebenarnya terus terang, sebenarnya saya untuk yang di luar schedule, saya itu tidak terlalu banyak meliput. Soalnya terus terang aja, dengan yang on schedule pun, saya seperti yang Sam tadi bilang, kita itu sudah Paris Fashion Week hanya 8 hari, 9 hari ya. Dan semua brand buat acara, semua brand buat sesuatu yang baru. Jadi juga kita harus komitmen, karena biasanya kita kan diundang 2 bulan sebelum acara ini terjadi. Jadi bazar misalnya sudah diundang 2 bulan sebelum Februari ini, dan pada saat itu kita udah komitmen saya bisa hadir gitu. Soalnya jika misalnya bilang saya nggak bisa hadir, mungkin tempat saya akan digantikan oleh jurnalis yang lain. Media lain. Jadi, iya, media yang lain. Jadi kita
sesudah mendapat invitation, lalu kita harus komitmen, kita harus datang. Jadi biasanya saya itu udah full sekali selama 8-9 hari itu, dari 2 bulan sebelumnya saya juga udah punya schedule sendiri. Jadi kalau tiba-tiba saya harus hadir ke ke satu show yang di luar schedule, itu kadang-kadang ngumpet-ngumpet karena ingin tahu dari dengar-dengar katanya mungkin menarik apa bagaimana, tapi itu hampir jarang sekali Dev saya ngelihat yang di luar on schedule untuk saya. Oke. What Mas Rizal is trying to say, berarti Mas Rizal mungkin nggak bisa membedakan ya apa beda scoop pemberitaannya yang on schedule sama off schedule gitu ya, Mas? Biasanya sih kalau yang on schedule itu sebenarnya, kalau yang on schedule itu kan sebenarnya udah lebih yang besar, brand-brand besar itu yang semua udah on schedule ya, yang mereka udah punya cerita, udah punya dossier de press release, udah ada yang bisa kita ceritakan gitu. Tapi biasanya yang di luar schedule itu mereka bisa terlihat dari pegelarannya yang lebih minimalis, yang tidak semegah yang itu biasanya emerging designer, karena mungkin mereka masih belum punya dana yang besar untuk membuat sesuatu yang megah gitu. Ataupun kadang-kadang bisa kita lihat dari tempat mereka show, kita bisa lihat juga. Soalnya biasanya kalau show rata-rata yang brand membuat show semua dalam Paris, di tengah-tengah kota Paris, supaya jurnalis dan para buyer bisa lebih gampang mencapai mereka. Tapi kadang-kadang tempat-tempat seperti itu benar-benar pada saat Paris Fashion Week full. Jadi kalau emerging designer kadang-kadang suka di daerah-daerah yang di luar cakupan Paris Fashion Week biasanya. Iya. Oke, got it. Kembali ke Mas Samudra nih. Mungkin Mas Samudra bisa share sama kita. Kan kita nggak pernah tahu ya apa sih persiapan yang ada. Kita nih sebagai penonton menyaksikan peragaan busana Paris Fashion Week, kita cuma tahu fashion show aja gitu ya, di atas panggung udah jadi. Could you please take us back behind the closed doors, persiapan yang dilakukan oleh seorang desainer untuk mempersiapkan peragaan busana sekelas Paris Fashion Week? Karena kan Mas Samudra pernah bekerja sebagai assistant creative director tuh dari Jean Paul Gaultier. Pengen tahu dong, boleh ya Mas? Boleh. Untuk persiapan Fashion Week, desain baju kita sudah mulai beberapa bulan sebelumnya, terutama untuk rumah mode Hermes. Mereka tidak mau bikin koleksi last minute. Untuk koleksi Hermes, sebetulnya koleksi Hermes itu dijual sebelum fashion show, karena Hermes punya jadwal dia sendiri. Di Hermes 2 kali setahun buyers dari toko-toko Hermes seluruh dunia di Paris. Jadi waktu saya bekerja untuk ready to wear, women's wear, kita koleksinya harus siap lebih awal. Jadi untuk fashion show Hermes boleh dibilang sedikit santai, karena sebagian besar kita sudah jadi, karena showroomnya udah berlalu. But of course there is always last minute, atau ada beberapa busana yang dibikin khusus untuk runway show. Dari rumah mode Hermes untuk Jean Paul Gaultier Haute Couture, beberapa hari sebelum fashion show itu panik sekali. Maksud saya,
2 hari, 3 hari itu mungkin bisa 4 hari itu kita makan siang di studio, makan malam pun juga di studio karena em, dalam satu fashion show sekitar 40-55 baju. Untuk Prakawatinya sekitar 40 sampai 50. Jadi untuk mempersiapkan fashion show, mereka harus fitting kan, mereka harus datang untuk fitting baju. Itu penting sekali. Penting untuk dua pihak, buat kita bagaimana apa yang cocok buat dia, juga untuk buat modelnya, terutama untuk sepatunya. Mereka kalau sepatunya tidak pas, mereka pasti nanti hari fashion show mereka juga pasti terlalu tegang karena sepatunya kurang stabil. Dari situ biasanya satu hari itu ada 20 fitting, jadi 20 model. Kalau satu model itu sekitar 30 menit, itu sudah 10 jam. Jadi jadwal kita sebelum fashion show itu juga padat sekali. Belum lagi dalam fashion week modelnya juga sibuk kan, mereka juga fitting di rumah mode yang kanan, yang kiri, ada yang terlambat karena fitting di rumah mode situ terlambat. Jadi a lot of organization. Jadi bukan cuma studio saja yang sibuk, bagian show organization-nya itu juga sibuk sekali. Model yang ini dia bisa datang fitting enggak, kalau dari pagi kita sudah terlambat, nanti kita selesainya juga malam. Belum lagi kalau ini kok kurang pas, harus dibikin lagi, atau last minute correction. Ya, sekitar begitulah. Iya. Jadi mungkin tarik mundur 6 sampai 1 tahun ke belakang gitu ya Mas ya, persiapannya biasanya. Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan. Iya, sekitar 6 bulan karena kita harus order kain juga, harus bikin. Mungkin dari satu baju yang jadi di runway, mungkin di balik situ ada sekitar 3-4 yang tidak jadi. Jadi satu gaun yang kita lihat di runway, sebelumnya kita bisa bikin berkali-kali. Kalau Mr. Gauthier tidak approve, kita harus bikin lagi, rombak lagi. Kita kan tidak bisa sekali jadi. Harus eksperimen. Iya betul. Mudah-mudahan. Iya, kebayang lah ya, kita bisa jadi membayangkan gitu ya teman-teman ya. Sama aku juga penasaran dari pengalaman pekerjaannya Mas Samudra, apa yang berubah pada diri Mas Samudra sebagai seorang desainer sebelum dan sesudah pengalamannya di kantong ini? Karena kan nggak semua orang ya bisa punya pengalaman seperti Mas Samudra gitu, bekerja dengan international fashion designer, prominent names, dengan brand yang begitu luar biasa, sudah besar industrinya. What does it do to you as a designer? Does it change you? Mungkin saya harus mulai sedikit ke belakang. Saya dikirim orang tua saya sekolah di London. Karena profesor saya, hari ini saya di sini. Waktu itu setelah lulus sekolah dari Royal College of Art, kita kan keluar cari kerja sendiri. Tapi waktu itu profesor saya tidak
menghubungi saya kalau ada lowongan kerja. Tapi profesor saya bagaimana ya? Dia memasukkan nama saya di satu list. Bagi dia cuman kasih rekomendasi untuk Louis Vuitton. Waktu itu siapa tahu kalau Louis Vuitton mau bikin bidang fashion. Jadi karena profesor saya dia memajukan nama saya, bukan nama saya sendiri, di antara beberapa graduate from Royal College of Art. Jadi hari ini saya ada di sini mungkin karena Profesor John Miles saya ya. Kalau thanks to him, kalau tidak begitu bagaimana? Karena saya juga waktu itu kan mungkin belum kirim-kirim email ya. Jadi saya juga melamar ke kanan kiri pakai surat, tidak dijawab, atau kalau tidak dijawab terima kasih, tapi tidak ada lowongan. Jadi mungkin bagi saya mungkin itu hari ini saya di sini karena Profesor John Miles yang bikin rekomendasi buat saya. Buat dia cuma kasih rekomendasi saja, tapi buat saya kan besar sekali. Bisa sampai masuk rumah mode. How would you describe the experience? Bekerja, if I can describe the experience, mungkin dream come true ya. My childhood dream came true. Karena memang Paris dulu kalau lihat Paris kan lihatnya lewat majalah. Dulu kan kan tidak ada internet. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari majalah, dari buku-buku. Mungkin pengalaman saya ya dream came true. Fashion, dari sisi fashion, of course Paris Fashion Week, there is the glamour side of it. That's what we love about fashion. Kita kan melihat dari sisi yang indah, tapi di balik itu juga kerja keras, stres juga ada. Not everything is as glamorous. di balik itu. Nah, sekarang aku pengen tahu Mas Rizal, dari show yang Mas Rizal saksikan nih, Paris Fashion Week tahun ini, apa yang menonjol yang menurut Mas Rizal, astaga, inovatif banget nih, kreatif banget nih, membekas banget pengalamannya di ingatan Mas Rizal? Oke, sebenarnya yang saya, seperti saya bilang tadi, tahun ini itu benar-benar kita, wow, mau pengen keluar banget. Soalnya banyak star yang datang juga selain kreativitas. Misalnya nih saya yang membekas dari pertama bukan dari segi show-nya dulu. Saya mulai misalnya dari segi undangan. Lah, tiba-tiba saya dapat undangan, kan seperti biasa saya udah komitmen bisa hadir, tapi undangan itu selalu datang 2 hari atau 1 hari sebelum show dimulai. Itu selalu. Jadi misalnya show-nya tanggal 8, ya pasti undangannya datang antara tanggal 6 atau tanggal 7. Mereka antar ke rumah, harus saya yang ambil atau tidak, saya harus tulis surat bahwa ada orang lain yang bisa terima. Kalau enggak, undangannya nggak dikasih. Tiba-tiba saya udah siapin ini, wow, yang kali ini tuh saya dapat undangan sebesar ini loh. Wah. That's bigger than my high school yearbook. Lebih besar dari muka saya. Wah, ini undangan XXL dari Chanel. Ininya semua dari tweet. Ya, soalnya sekali ini Chanel membuat benang merahnya adalah tentang tweet.
I see. kain ikoniknya dari Chanel. Jadi ini semua dari tweet. Dalamnya sebenarnya isinya adalah satu buah undangan dengan nama saya, di mana ada sheet-nya, nanti bisa lihat seperti ini. Kalau saya buka, nanti di dalamnya dia ada kotak, isinya undangan, ada nama saya, dan ada satu storybook. Cuma maksudnya, wow, undangan ini udah buat saya, ini yang udah wow. Lalu kalau untuk show-nya, terutama yang kali ini yang saya suka, misalnya star yang datang benar-benar internasional, ya seperti misalnya ada Rihanna, ada Jennie Blackpink di Chanel, ada Rihanna di Dior, ada Jinsu di Dior. Itu udah menunjukkan bahwa show itu kita kembali lagi ke spiritnya glamour Paris Fashion Week. Dan kalau untuk kreativitas yang saya lihat, seperti biasa ya, Chanel selalu elegan, Dior dengan teknologi barunya, itu menurut saya cukup untuk membuat suasana Fashion Week balik lagi seperti semula. Dan juga tentu saja ada Givenchy, ya, dan Hermes biasa. Oh, besok Hermes. Oke. Berarti Enggak, kita saya tunggu Hermes ya. sudah, ya Hermes sudah lihat mereka sudah presentasi, selalu Hermes dalam minimalis tapi selalu elegan dan glamour. Oke. Kita tinggal tunggu tuh liputannya Mas Rizal di akun Instagramnya Bazar Indonesia ya. Dua pertanyaan terakhir untuk menutup sesi Brunch with Dave kali ini. Untuk Mas Samudra, aku nggak konsisten ya, awalnya manggilnya Samudra, sekarang biar adil deh ya, Mas Rizal, Mas Samudra juga deh tuh gue manggilnya. Mas Samudra, kira-kira kalau boleh prediksi nih gitu ya, post pandemic, kira-kira seperti apa sih ramalan dari Mas Samudra, pemetaan fashion gitu? Kan itu juga diskusi yang seru tuh, aku baca ya, banyak yang bilang biasanya kalau habis kekelaman dunia gitu ya, pasti lebih berwarna, lebih vibrant. Aku pengen tahu kalau dari kacamata Mas Samudra seperti apa kira-kira? The future of fashion post-pandemic. Menurut saya, let's keep it fun, let's keep it creative. Mungkin post-pandemic, mungkin kita tidak bisa seperti dulu lagi, maksudnya mungkin post-pandemic kita harus lebih hati-hati, lebih considerate ya. Mungkin tidak terlalu uncaring to the environment. Mungkin That's very nice word. ya mungkin lebih perhatian ya, kalau pilih bahan mungkin dipilih ya ini cotton saja begitu, atau maybe wool, maybe something more meaningful rather than just it's about the different hemlines. Itu kan kuno kan, kalau dulu kan oh ya harus pakai panjang, harus pakai pendek. Mungkin in the future it's free, it's fun, but at the same time maybe we dress in a meaningful way, maybe why not. I always look back, melihat ke belakang, mungkin kita bisa dapat jawaban untuk ke depan. Salah satu contoh, be resourceful juga. Why not fashion? Sebetulnya sayang kan kalau ini cuman this is just for one season, tomorrow I don't really care. It's nice to wear it differently, maybe. It's about upcycling, because in the past, for example, I have quite a lot of example. A royal family, they would send bagaimana bajunya dikirim balik ke the fashion house, ke dressmaker, dirubah. Contohnya
pakai lengan panjang, gaunnya panjang, jadi bustier, dipakai lagi. That is something inspiring to me. Maybe. Okay. It's Okay. yeah, maybe. Maybe ya. Good insight. Pertanyaan terakhir ini harus dijawab oleh keduanya, Mas Rizal sama Mas Samudra. Kan kalau ini sore nih di Jakarta, hujan ya. Jam segini nih jamnya jajan nih ya. Nah, sebagai orang Indonesia yang udah lama nggak pulang ke Jakarta, kalau saya bisa GoFoodin makanan, mau aku kirimin jajanan apa sore ini? Nah, loh. Rizal. Minta Silakan. combro. Apa? Combro! Ya ampun. Mas Rizal tuh sama kayak terakhir aku ngobrol sama Anggun, mintanya dikiriminnya combro. Aduh, Mas Rizal. Semalam aku habis makan combro. Kalau Mas Samudra? Saya boleh minta jajan pasar. Boleh. Jajan pasar boleh. Dikirimin jajan pasar. Atau rawon. Rawon, please. Mau. Di sini kan nggak ada rawon. Di mana? Kapan terakhir kali makan rawon enak? Udah lama banget pasti nggak? Tidak pernah saya. Aduh, Tidak pernah makan rawon di Paris. Aduh, kasihannya. Oh my God. Mungkin Rizal tahu. Such a luxury ya. Aduh, Mas Samudra, Mas Rizal, thank you so much. Sore ini sudah mau meluangkan waktu buat kami di Jakarta. Terima kasih banyak. Jangan kapok, besok-besok diajak ngobrol lagi sama Brunch with Dave ya. Aduh, kita yang terima kasih loh. Semoga berguna apa yang pengalaman saya di sini buat kalian juga semua. Thank you banget, Dev ya. Kawan-kawan, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa brunch bersama. Bisa brunch bersama. Ya. Yes. We'll do that. Ya, Teman-teman oke. semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu. God bless you. Bye everyone. Happy weekend. Merci beaucoup. Merci. Bye, everyone. Bye-bye.